Kaget ya? Halo Sobat Visiting Jogja, seneng banget nih Anjang Sana ngobrol santai seputar wisata Jogja bisa kembali menemani Sobat Visiting Jogja. Dan kali ini seneng banget kita berada di Titep tuh Ya, ada betul. temenku ini, kenalin ada Mas Andre. Halo. Hai. Mas Andre ini selaku brand event manager di Titep tuh Jogja. Asik banget ya Mas, di sini kita baru masuk aja jalan gitu, cuacanya pas lagi enak banget ya kita di sini. Betul, Oke, Mbak. kita di Titep tuh jadi kita bisa cerita tentang Titep tuh, mumpung ada Mas Andre, ada Ya. Andre, ada Indri ya. Oke, jadi Titep tuh ini adalah resto yang hits banget, Oke. terkenal gitu ya. Siapa sih yang nggak kenal Titep tuh di Jogja, dan orang-orang yang dari seluruh Indonesia datang ke Jogja gitu ya, pasti pengennya ke Titep tuh. Tapi kita pengen tahu nih, Titep tuh ini sebenarnya berdirinya sejak kapan Oke. gitu ya? Nah, jadi kalau misal boleh cerita singkat nih tentang Titep itu, kita dibangun di tanggal 16 September, Mbak. Itu tahun di 2022. Oh, oke, berarti Yang baru 2 mana- tahun ya? Betul, di September ini kita akan running di 2 tahun. Oke. Gitu. Kalau Jadi penjelasan singkat tentang Titep itu sendiri, kita tuh sebenarnya day club. Day club itu apa? Sebenarnya kita tentang social function yang mana di apa ya? Activationnya itu ada di pagi sampai siang sore gitulah. Tapi mungkin activationnya ya. untuk singkatnya ya, buat teman-teman bisa kenal kita sebagai resto and bar. Itu Oh, gitu. sebagai resto and bar. Betul. Kalau jam operasionalnya sendiri ini teman-teman yang mau datang ke sini dari jam berapa sampai jam berapa? Kita opening hour-nya mulai dari jam 11 sampai jam 1 malam. Wah, jam 1 malam guys. Jadi kalau abis nonton film atau gabut gitu mau kemana malam-malam bisa datang ke Titep tuh. Yap. Dan ini kalau kita lihat ya, ini luar biasa ya. Kalau hari ini kan kita ngomongin tentang MICE dan event. Ini saya rasa menjadi satu tempat yang cukup bagus gitu ya, kalau misalnya teman-teman dari corporate, dari Ya. government, dari manapun, karena social function Betul. itu untuk mengadakan event di sini. Bisa diceritakan fasilitasnya, kalau dari sini aja nih yang udah terlihat bagus banget tuh parkirannya. Nah, betul, Kak. Parkirannya tuh luas banget gitu ya, tempatnya juga strategis. Ini parkirnya buat berapa sih? Anya, jadi kita bahas tentang apa aja yang ada di Titep tuh nih. Kita dari luar dulu ya. Kita dari luar nih. Untuk area parkir Satu-satu. kita itu bisa menampung sampai 100 mobil. 100 mobil. Yes, betul. Itu dengan catatan Wow. bisa di 8 bus dan juga di 80 motor. 80 motor. Tapi ya. nggak cuma hanya di parkiran ini, kita pun juga masih Masih ada ada lagi? masih ada lagi. Di mana? Nggak Kita masih ada kelihatan. di utara dari parkiran ini, kurang lebih 50 ini meter. parkiran tersembunyi. Betul. Ini Itu masih ada lahan lagi sekitar bisa nampung 50 sampai 80 sih keren banget sih. mobil, betul. Kalau itu kan kapasitas parkirnya di sini ada 100 mobil, Yes. kemudian sudah disiapkan parkiran Ya, cadangan betul. 50 mobil gitu ya, 80 motor. Bisa menampung berapakah di Nah, dalam itu. sini? Untuk kapasitas itu nih Kak, kita tuh untuk standing kita bisa up to 1.200. 1.200 di sebelah mana ya? Itu Karena kita tuh ada ada yang area. di indoor sama outdoor. Betul. Dan kita pun sebenarnya masih ada lagi. Ada lagi. Di samping itu namanya kita nyebutnya lounge. Tapi total semua kita bisa sampai 1.800 karena Wow. seating capacity kita tuh sampai 450. Wah, ini keren banget sih. Bener-bener nggak nyangka kalau nggak diceritain Mas Andre kalau bisa kalau misalnya berdiri gitu ya itu bisa sampai 1.800. Yes. Nah, kita pertanyaannya di sini kalau Oke. misalnya kita cuman mau bikin event gitu ya, social function gitu ya. Itu kalau misalnya mau bikin event di sini minimal berapa pack ya? Oke, sebenarnya kalau misalnya kita minimal, kita tuh minimalnya cuma di 30 packs untuk government, gathering atau apapun itu. Oh, oke. Jadi minimal Cuma minimalnya gitu di ya. 30 pack. 30 packs. Ini Yes. berarti sangat-sangat fleksibel gitu Fleksibel ya. banget, Kak. Kemudian kalau misalnya kita booking seluruh tempat gitu juga bisa. Bisa banget. Bisa Jadi juga sebenarnya ya? buat beberapa event government, corporate ataupun mereka juga nggak segan buat ngeblocking semua area kita. Ataupun buat wedding semuanya bisa. Oh, kita. di sini juga bisa buat Kita bisa buat wedding. wedding. Buat arisan. Betul, kita ada wedding. package semua itu. Oh, ada Termasuk package apa birthday. saja? Mulai dari Bisa arisan, diceritakan? birthday, gathering, dinner, lunch, dan juga launching apapun kita juga bisa. Launching apapun juga bisa, misalnya preskon, Bisa, gitu bisa juga banget. bisa di sini Yes. ya. Keren banget nih. Paketan-paketan itu nanti menunya berbeda atau bisa pilih-pilih atau gimana tuh? Betul. Jadi untuk menu kita beda-beda. Kita bisa mulai dari ala carte maupun buffet. Oh, kita Untuk- bisa pilih ya. Bisa banget. Bisa dibikinkan misalnya aku pengen misalnya nih nggak ada menu di sini. Kemudian klien requestnya pengen dibikinin menu yang mungkin angkringan spesial. Bisa juga. Kita bisa banget. Semua bisa. Mulai terlalu dari keren sih ini. Indonesian sampai Western kita ada semua. Semuanya bisa Semua bisa diakomodir ya. diatur. Ini menurut saya hal yang keren banget ya. Dan itu di situ ada panggung, Iya. live music gitu. Yes. Itu tiap hari atau pas ada event di booking aja Enggak, tuh? itu setiap hari kita ada regular live DJ dan juga band. Itu mulai dari jam 8 sampai jam 1 malam. Jam 1 malam. Betul. DJ sama bandnya itu tiap hari ganti-gantian atau setiap hari ada DJ atau band gitu? Tiap hari ada
band dan juga DJ. Oh, tiap hari Tiap ada hari. band dan juga DJ ya. Yes. Ini keren banget ya. Oh iya, tadi belum dijelasin sama Mas Andre, kita tuh di dalam ternyata ada kolam renang juga ya. Betul. Itu bisa nggak nyemplung di situ? Itu bisa banget Kak. Bisa, Jadi Cak. itu emang salah satu fasilitas Oke. kita. Semua customer atau pengunjung bisa renang tanpa ada minimum spend berapapun. Wow, biasanya Jadi kan gitu. kalau di tempat lain gitu ya, kalau berenang gitu ya harus spend minimal berapa, ini enggak ya? Kalau di kita bisa free. Oh, bisa Gitu. free. Aduh, keren banget nih. Dan memang ini fasilitasnya keren banget nih. Jadi kalau misalnya kita mau booking 30 aja, karena saya pernah lihat nih Mas Oke. Andre. Jadi ada yang booking di dalam aja, di Yes. luar masih bisa difungsikan Masih untuk bisa banget. pengunjung tip tap tuh gitu Betul. ya. Oke, Jadi kita tuh oke. sebenarnya karena emang area yang cukup luas, kita tuh bisa untuk ngeplot area mana yang mau di booking ataupun area untuk customer reguler. Ini saking ramenya ini Iya ya. nih. Jadi karena di depan tip tap tuh ini memang ini jalan strategis gitu Yes. ya Mas Andre. Jadi ada suara-suara Nah. motor gede itu ya udah nggak apa-apa karena memang lokasinya strategis. Kita belum bahas tentang lokasi ya. Mungkin Betul. bisa diceritakan karena ini menurut saya strategis tapi tepatnya kita tanya ahlinya Oke. aja Mas Andre. Untuk kita tuh sendiri, kita berlokasi di Jalan Palagan atau Tentara Pelajar KM9, itu di area Sleman, Kak. Oh, di area Sleman ya. Ngomong-ngomong nih ya, berpikir juga ini sebenarnya ini parkiran ini kayaknya juga cocok nih kalau dibikin panggung-panggung gitu. Bisa nggak sih ini? Jadi sebenarnya semua area kita tuh bisa Semuanya bisa? dialokasiin buat event. Karena kita pun juga sebagai event venue. Oh, oke ya. Nanti kita juga mungkin akan ketemu sama salah satu yang pakarnya event gitu Ya, lah. oke. Tuh ada teman saya juga. Banyak yang pernah sekali. di sini juga eventnya. Berapa event, berapa founder event ataupun berapa brand yang sudah kerjasama dengan Tip Tap Wow. tuh? Untuk berapa Mungkin band? dicontohkan saja brand yang besar-besar Boleh. gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya boleh cerita singkat bahwa Tip Tap sendiri itu sebenarnya kita ada brand, kita tuh di manage dari Art Hotel Group. Oh. Jadi Tip Tap itu dari Art Hotel Group, tapi kalau misal brand yang collab sama kita itu sebenarnya ada banyak. Banyak banget. Dan juga beberapa brand yang istilahnya pakai tempat kita buat event mereka itu juga banyak banget. Oh, Mulai jadi dari ini- hotel pun masih bisa, brand apapun bisa lah pokoknya. Jadi ini penting ya, penting karena ini Yes. kita bisa collab juga, Iya, bisa itu bisa kolaborasi juga. Nah, seperti apa kolaborasinya? Kita nanti bahas bersama pakar event yang udah nungguin di Iya. dalam karena memang baru aja datang tapi dia udah tak suruh masuk tadi. Oke, oke. Daripada nungguin terlalu lama, Oke. ayo kita langsung masuk aja Mas Andre dan Sobat Visiting Jogja. Let's start by connecting it all. Know your finger, how we calling out me with hearts sending the meter. Tell you dead wrong. Gitu loh ya. Oh ya. Halo Mas Tebong. Mas Tebong, udah lama Mas? Barusan kok. Barusan ya, maaf ya tadi Halo, Mas. kita suruh Ketemu masuk lagi dulu. kita. Halo, sehat-sehat Mas. Kok matching-matching ya, item-item Iya, gitu? nggak tahu nih, kami berjodoh, kami udah sering. Ini Betul. kebalikan. Jadi aku sama celana jeansnya matching juga ini. Nah. Nggak apa, yang penting kita sehati di dunia event ya. Jadi Betul. Mas Tebong, ini Ya. adalah seorang pakar event di Jogja. Jadi kalau teman-teman tahu Wildground Fest, beliau adalah foundernya. Jadi keren banget kan narasumber kita hari ini. Ada Mas Andre juga Mas Tebong. Mas Tebong, kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang sedikit gitu ya tentang MICE dengan Mas Andre. Nah, berhubung sekarang ada Mas Tebong, kita pengen tahu terkait dengan dunia MICE di Jogja. Tapi sebelumnya mungkin bisa diceritakan tentang profiling dari Wildground Festival. Sudah tahun keberapa sih Mas ini? Ini tahun ketiga. Tahun ketiga Ya. ya. Itu dilaksanakan di mana dan pesertanya atau audiensnya itu ada berapa? 2002 pertama kali Wildground terakhir gitu kan. Kita pertama kali menginisiasi Wildground tuh tahun itu 2002 After Covid ya? lah. After Covid 2022. 2022. Jadi euforianya benar-benar dapat waktu Ya. itu ya. Orang-orang sudah haus dengan event ya. Orang haus hiburan, habis Iya. itu kita mengeluarkan sebuah festival yang dengan warna baru gitu, yang belum ada di Jogja waktu itu. Warna gitu. baru tuh seperti apa Maksudnya nih Mas? suguhannya, kemasan musiknya, suasana festivalnya, experience yang bakal didapat oleh penonton gitu, line up artisnya berbeda gitu dari sebelumnya Keren gitu. ya. Diferensiasi event karena Ya. melengkapi dunia per-eventan di Jogja yang banyak sekali ini ya. Betul. Bisa diceritakan Mas, mungkin untuk diferensiasinya tadi ada apa saja begitu? Dari ambience-nya Ya, atau apa? dari kita tuh mengemas formulanya itu adalah kita ngomong audiensnya harus anak muda gitu ya. Anak muda kayak Ya. kita berdua bertiga. Tapi kalau yang tua pun kayak saya gitu ya, Bisa pengen bisa jadi muda maksudnya gitu. Forever Ya. young. Dan bukan hanya musik yang kita suguhin, tapi ya ada street art exhibition, ada fotografi exhibition, kemudian ada skate activation gitu. Jadi kita nganggap gimana Wildground ini adalah
meeting point buat teman-teman kreatif yang ada di Jogja ataupun lebarannya mereka pada kumpul di Aduh, Malagraf. keren banget nih. Ini Ya. tahun 2024 udah belum sih, Mas? 2024 kita kemarin ada di Kridosono Di Kridosono ya. dengan artis internasional juga. Siapa? Kayaknya Kemarin Sam41 ya. namanya. Itu keren banget sih mendatangkan artis internasional ke Jogja gitu ya, dan pastinya antusiasme dari masyarakat sendiri juga besar sekali ya Mas Ya, Sam41 betul, ya. bagus. Keren banget. Ini lokasinya di Kridosono atau pindah-pindah nih Mas? Kemarin tuh kita di Kridosono yang sebelumnya? 2024. Sebelumnya di Prambanan lagi. Oh, jadi kita bisa beda-beda, bisa pindah tempat ya, Ya. tergantung nanti kita evaluasi di tahun-tahun sebelumnya kira-kira, atau nanti yang kira-kira oke di mana gitu bisa ganti-ganti Bisa, ya. bisa. Oh, jadi menyesuaikan Siapa gitu tahu loh. nanti di Sparrekraf bisa Oh, keluarin ngasih bisa, venue gitu kan buat bisa. Jogja. Nih teman-teman festival silakan nih, ini ada venue, silakan Bener. pakai gitu. Pasti seneng banget ya. Dan ini juga Tip Tap Tuh ini menjadi salah satu yang bisa direspon ya Mas Pastinya, Tebong ya. Mbak. Karena tadi ternyata Mas Andre ceritakan ternyata ini bisa menampung 1.800 orang. Iya, kita pernah Sampai bikin Road belakang-belakang. to Wild Ground di Betul. sini. Oh, di sini. Iya, Kebetulan. di bulan Juli apa Agustus lupa Dre ya, Iya, tahun kemarin Juli ya. Agustus Mas. Ya, kita bawa artis internasional juga buat Juga. road Sini tour-nya. siapa? Tiny Moving Parts Yes. nama Iya, bandnya iya, itu iya, dari iya. US juga, mereka udah muter ke dunia, muter Oh, pokoknya oke. tur dunia gitu. Keren juga ada banget ya. Dads in the Park ya Mas, Iya. dari Bangladesh. Keren banget. Oh, Jadi jadi- kita Itu juga bawa berkat Mas Tebong. Oh iya, itu ya karena sama-sama. kan memang karena kita kenal Mas Andri. jadi ini adalah pentingnya kolaborasi ya, Ya. Mas Tepong bikin event, kemudian berkolaborasi juga dengan Sebagai Tip Tap venue. Tuh sebagai Ya. venue gitu. Ini juga keren banget ya. Sampai belakang-belakang sana ya Mas Ya. Andri, mungkin bisa Nah, diceritakan. selagi bisa sih. Tadi kan diceritakan Mbak ini sampai belakang-belakang sana gitu. Di manakah belakangnya itu gitu ya. Oke. Nah, jadi Enak kan Mbak nyore di sini Mbak? Enak banget, kita bisa sunset. Kayaknya di sini sore malam gitu Ya. enak banget sih. Betul. Lampu-lampunya ntar nyala ya. itu pasti Mbak. Oke, ini kayaknya ini ada dinner juga ya rame-rame Betul. di sini ya. Mungkin bisa diceritakan ini mau ada event apa gitu Mas Andre? Jadi kebetulan di hari ini kita kan sudah sempat bahas tuh Mbak kalau kita tuh sebenarnya social function Oh, juga iya, buat iya, event. social function. Kita juga nerima buat dinner, gathering, wedding, bahkan Apapun ya. event entertain kayak eventnya Mas Tebong waktu itu kita juga nerima. Di hari ini kita ada dinner dari Pertamina. Oh, oke. Gitu. Jadi memang Nanti dinner di jam 7. jam 7 malam Yes, ya. Oke, jadi semuanya kalau bisa bikin event di sini aja. Kita gitu bisa ya. tampung. Kita bisa ditampung ya. Terus Mas, tadi pas kita masuk gitu ya, Oke. kayak ngelihat ada pop up yang jualan baju-baju, tas gitu. Itu memungkinkan nggak sih kalau misalnya ada brand tertentu Oke. bikin pop up store di sini? Yes, jadi sebenarnya kita sekarang tuh ada program juga. Kita di Monly kita ada namanya Creative Market yang mana itu dari Gembinta Nusantara nama Oke. program kita. Jadi kita tuh emang mau ajak beberapa UMKM dan juga dari beberapa teman-teman entertain buat ngisi entertainnya. Jadi kita akan bikin pop up market kurang lebih ada 20 tenan itu di setiap bulannya. Dan juga dari entertain pun kita juga akan engage buat teman-teman kolektif DJ gitu Mas Ya. Tepong. Keren Dan banget juga sih. lokal band lah istilahnya. Iya, jadi ini eventnya reguler per bulan Iya, ya? ini Monly, event oke. reguler kita. Ini keren banget sih, karena tadi Mas Andre membahas bahwasannya ada UMKM Yes. yang diajak untuk kolaborasi, itu keren banget. Jadi memang goalsnya kan ujung-ujungnya mensejahterakan masyarakat di sekitar sini. Betul. Makin seru, tapi pastinya kita butuh support juga, butuh kolaborasi dengan pemerintah. Ada teman kita juga yang sudah datang, Ibu Anita Ferawati, kita nanti akan ngobrol-ngobrol bareng beliau. Yuk kita samperin Bu Vera. Sobat Visiting Jogja kembali di Anjang Sana, ngobrol santai seputar pariwisata Jogja dan pastinya bangga berwisata di Indonesia, di Jogja aja. Kalau tadi kita sudah muter-muter ya dari depan, kemudian kita di area belakang ya dekat kolam renang. Nah sekarang nih kita ke area dalamnya ya. Jadi Betul. lengkap biar pemirsa tahu nih kalau di Tip Tap Tuh itu seperti apa. Tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng Mas Tebong dan juga Mas Andre terkait dengan event. Nah kita pastinya pengen tahu nih data-data terkini terkait MICE dan event dan juga support dari pemerintah khususnya dari Dinas Pariwisata DIY sudah hadir. Aduh ini beliau ini sering banget ketemu, nggak pernah berhenti aktivitasnya untuk memajukan pariwisata di Jogja. Ada Ibu Anita Ferawati selaku Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Bu Vera. Halo, Mas Sehat Indri. selalu. Halo, sehat Mas Andre, Mas Tebong. Aduh Mas Tebong dan juga Mas Andre nih, Ya. Bu Vera tadi sudah ngobrol banyak banget terkait dengan event. Jadi ternyata di Tip Tap Tuh ini memang sangat strategis untuk dijadikan tempat untuk bikin event dan Mas Tebong ini orang di Jogja yang sangat kreatif yang ide-idenya ini
luar biasa, ada festival yang bikin festival yang belum ada sebelumnya gitu, Bu. Gitu ya. Iya, jadi keren banget ya. Kita jadi kayak anak muda gaul di Jogja. Iya. Saya serasa muda loh di sini. Iya, kita seumuran ya Bu Vera ya. Baik, Bu Vera, kita juga pengen tahu nih sebenarnya terkait dengan data-data MICE dan juga event begitu. Apalagi kan ini sudah menjelang akhir tahun. Biasanya saya juga selaku event yang pelaku event yang biasanya terlibat itu ada government, ada corporate yang sekarang itu nyari tempat meeting di Jogja itu Susah ya? susah. Oh, ada apakah ini? Wah, ini menu spesial dari Tip Tap tuh. Silahkan ini Bu Vera, Siap. Mas Tebong dan juga Ini ada Mas Andre. storytellingnya enggak nih tiap kue? Ada storytellingnya. Nanti kita bahas bersama Mas Andre ya. Jadi kembali lagi tadi bahwa corporate government ini sampai bilang ke saya gitu, Mbak sekarang tuh nyari ballroom di Jogja susah banget ya gitu. Mungkin berarti semakin banyak orang yang memang membuat event di Jogja. Kayaknya seluruh Indonesia pengen bikin event di Jogja. Sebenarnya data-datanya seperti apa sih Bu? Supaya mungkin nanti bisa direspon oleh Mas Tebong supaya lebih meningkat lagi atau seperti apa untuk data-data MICE dan juga event. Kalau sampai saat ini sebenarnya event di daerah Simang Jakarta itu kita sekitar 300-an lebih. 300-an lebih? Iya, 1 tahun Itu lah ya. 1 tahun? 1 tahun, itu luar biasa kita dengan 4 kabupaten 1 kota. Kemudian kalau yang terkait dengan festival itu 30% dari itu 30% ya. festival dan musik kan sekarang ada nggak cuma konser tapi sekarang konsepnya festival. Kalau yang MICE itu sekitar 10%. 10%. Iya, itu lumayan juga banyak dengan ya. kalau di Jogja itu yang banyak menyediakan fasilitas untuk meeting memang belum semua kabupaten kota. Tapi ini akan mulai. Jadi ya? seperti ada Bandara Jia kan di Kulon Karena di sana Progo. banyak hotel-hotel juga Ya, ya. itu kan sekarang sudah mulai bermunculan hotel-hotel dan beberapa hotel pun sekarang sudah mulai bikin event di tempatnya sendiri juga. Mereka seperti itu. Jadi ini sebenarnya luar biasa sih perkembangan di sekarang. Nah, terkait tadi yang disampaikan Mbak Idris sebenarnya sekarang ini susah nyari kemudian iya karena sebenarnya orang datang ke Jogja itu nggak cuma meeting. Oh, ada aktivitas lain mereka juga pengen ya? ada aktivitas lain sebenarnya. Jadi setelah meeting nih biasanya kan cuma sampai jam 8 seperti itu pengen outbound, atau jam 7. Nah, gitu. itu malam tuh ngapain sih itu di Jogja banyak pilihannya. Seperti itu atau kemudian setelah meeting selesai misalnya 1 minggu 5 hari meeting. Nah, 2 hari 1 hari ini mau ngapain tuh Jogja pilihannya banyak. Itu kenapa sebenarnya Jogja jadi pilihan. Jadi selain untuk kemudian orang melakukan perjalanan pekerjaan, mereka juga melakukan sekarang itu business and leisure. Nah, gitu kan. Jadi bisnis dan kesenangan gitu dijadikan satu. Itu sebenarnya tren 2024 seperti itu. Oh, pantesan ya. Jadi itu yang membuat Sekarang itu kan banyak orang meeting. orang-orang dari seluruh Indonesia tuh berbondong-bondong Iya. bikin event di Jogja, meeting meeting khususnya. sekalian, betul. Bener. Dan yang seru lagi nih mereka meeting nih pakai surjan, pakai belangkon gitu. Jadi kayak itu juga perekonomian Jogja berdampak juga Berdampak ya. karena pasti sewa Mereka beli, pakaiannya kan. Oh, malah beli. Dikasih, jadi mereka excited gitu oke. kayak aku udah kayak Raja Jogja belum gitu. Itu salah satu hal yang menjadikan kita juga istimewa juga kali ya yang Betul. mungkin daerah-daerah lain nggak punya. Oke, Betul. mungkin kembali lagi nih ke Mas Andre dulu. Boleh. Mas, itu tadi Bu Vera menyampaikan kalau misalnya ada orang-orang bikin meetings di Jogja, MICE gitu ya. Itu Yes. ternyata ada kebutuhan terkait dengan bagaimana untuk wisata setelah udah penat banget misalnya dari pagi sampai sore meeting pengen ada sesuatu yang Aktivitas, menyegarkan iya. gitu. Bisa ke sini ya Mas Andre Betul, ya? bisa banget Mbak. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bahas tentang Tip-Tap pun, kita pun juga ada package Mbak Vera. Jadi kita pun ada package mulai dari kita tuh engage dari travel agent. Oh, sudah kerjasama. Karena kan sebenarnya karena seperti yang kita cerita tadi, kalau sebenarnya Iya. kita tuh sendiri tuh udah itu manajemen by Art Hotel. Jadi sebenarnya mulai dari tempat tinggalnya itu udah ya. kita siapin, bahkan nanti destinasi juga kita udah bekerjasama sama para travel agent. Oh, berarti sudah ada Betul. sudah ada kerjasama sudah bagus banget. Bagus banget. Jadi Berarti masuk kan di paket merespon. wisata mereka kan? Udah masuk di paket pesawat. Jadi Oke, ini oke. misalkan biasanya pakai wisata sudah ada transportnya, sudah ada hotelnya, kemudian sudah ada kegiatannya. Nah, ini termasuk di dalamnya ya. Betul. Seperti itu.
masuk di jadwalnya. Ternyata- oh kalau malam nih langsung dibawa nih ke sini. Bener, karena banyak ya, kalau misalnya dari Jakarta, dari mana gitu, jam setelah, mungkin setelah wisata kuliner yang berat-berat, misalnya gudeg atau misalnya bakmi Jawa itu masih pengen nongkrong lagi, ini bisa dibawa ke sini, ke Tip Tap tuh gitu ya. Betul, betul. Keren. Kalau Mas Tebong sendiri, Mas, melihat perkembangan industri event di Jogja sendiri seperti apa sejauh ini? Tadi kita belum bahas nih sama pakar event, tadi baru membahas tentang eventnya Mas Tebong nih. Siap. Silakan nih Mas Tebong. Ya, kita juga keluar Wild Grand Fest juga karena ngelihatnya bahwa ada needs di situ, ada peluang di situ, Ada di situ ya. ada kebutuhan, ada peluang, kemudian ada celah di mana ini warna yang akan kami bawa ada itu belum ada di Jogja. Dan needs yang tadi kalau dipecahkan lagi Banyak. variabelnya banyak gitu kan, dalam artian variabel yang kita dengan target market kita memang anak muda gitu kan, bahwa ya salah satu yang ibu bilang gitu bahwa banyak, kalau ibu tadi mungkin ngomongnya general gitu kan, kalau kita ngomongnya cuma anak muda, banyak anak muda yang liburan ke Jogja, yang datang ke tempat-tempat landscape Jogja gitu kan. Landscape Jogja apa sih ya? Malioboro dan lain-lain. Tapi ada juga yang memang cari tempat-tempat yang lokal, yang tempat nongkrongan anak lokal di Jogja itu mana aja sih? Iya. Salah satunya Tip Tap tuh gitu. Iya. Nah, kemudian selain itu mereka pengen ngapain? Oh, kalau ada festival, ada yang menyuguhkan yang sesuai dengan mereka yang anak muda, itu kan jadi celah peluang buat kami. Kami terlahir karena itu, Mbak. Ini juga mungkin bisa menjadi satu peluang ya, kalau misalnya Wild Fest ini kan sudah diselenggarakan di tahun ini, tahun depan mungkin bisa kerjasama dengan travel agent. Kita bikin meeting di bulan ini Iya. supaya bisa nonton Wild Iya Fest. betul, jadi dibandingkan Iya. sebenarnya, atau kemudian kerjasama dengan hotel, dengan Betul. travel agent juga sekarang ini kemarin beberapa penonton atau yang mau mengunjungi acara itu kadang butuh transport. Bener, kadang itu yang suka susah ya kalau ribuan atau penonton kemudian gitu. mereka pengen staycationnya apa tinggalnya hanya di sekitaran venue, ada Dan itu kan kita bisa punya data 40% yang datang ke Wild Ground Fest dari 2002 sampai 2023. Udah berapa? Itu 40%-nya adalah pendatang dari luar Jogja. Oh, keren. Banyak, 40% cukup banyak. Iya, karena sebenarnya kita bikin event itu, nih luar biasa nih. Karena kita bikin event itu sebaiknya memang bisa mendatangkan orang di luar Jogja. Kenapa? Biar mereka bisa buang uangnya dari sana ke sini. PAD-nya masuk Jogja ya? Ya, semua kan jadi kebeli, hotel dipakai, mereka beli makan minum, mereka transport dan sebagainya. Itu sebenarnya tujuan kita di situ. Jadi nggak kemudian mereka hanya kemudian datang seperti itu, tapi mereka ya kalau Belground itu biasanya mereka juga nggak cuma sehari kan, Ya. nah, Biasanya lebih 2 hari dari ya, Mas, ya? sehari seperti itu. Nah itu kan semakin banyak uang yang dibuang. Iya, benar. Dan tinggalnya juga lama ya, lengkok Iya, stay-nya lengkok stay-nya jadi lama, Jadi seperti itu. keren nih. Jadi kalau ke Jogja ini banyak sekali yang menjadi magnet ya. Selain wisatanya juga MICE dan eventnya itu Iya. menjadi Iya. magnet yang sangat besar ya Bu Vera betul. ya. Karena saya pernah hitung, saya itu termasuk sebenarnya saya suka event juga. Jadi Oh, sehati nih suka berarti. lihat, suka lihat konser. Saya hitung nih dari Suka keliling kayaknya nih Bu Vera. Ya? saya mulai dari transport, hotel, kadang dengan tiket itu kita berdua itu kadang bisa 2 digit atau seperti apa kan kadang seperti itu. Kalau orang yang kemudian sudah senang banget pun apapun akan dilakukan ya. Bener seperti sih, itu. iya. Nah itu yang sebenarnya kita tangkap. Kalau orang kemudian berpikir ya, nggak mungkin orang mau datang salah. Sebenarnya kita kadang nggak tahu kalau ternyata ada pangsa atau segmen tertentu yang orang akan mengeluarkan uang berapapun gitu. Seperti Apalagi itu. kan kita setelah pandemi begitu ya. Betul. Jadi kalau sudah yang namanya penggemar gitu, itu kayak saya akan datang saja sampai cariin tiketnya kenapa belum keluar sih katanya mau tanggal sekian kenapa belum mau beli nih ya gitu kayak war itu Iya, presale belum ada pun udah wanti-wanti gitu betul, ya. war sampai dilakukan. Iya, toh ketika war selesai, saya pernah ikut war kan. Setelah war Bener-bener ya? tiket tuh kan langsung cari hotel cepet-cepet tuh. Betul. Kemudian cari tiket tuh cepet-cepet. Pasti seperti itu. Oke, jadi pasti orang akan melakukan apapun sebenarnya. Nah ini luar biasa kalau itu sebenarnya ditangkap. Jadi nggak cuman kemudian orang datang ke Jogja itu hanya ke destinasi Ya. seperti itu. Sebenarnya ada hal lain yang menarik di Jogja. Ini keren banget sih, satu hal yang menarik juga bahwasanya banyak event tadi seperti yang disampaikan Mas Tebong dan juga Mas Festival ya kalau Ya. konsepnya Wellground itu kan. Iya, festival 2 hari festival kok. itu pasti melibatkan nggak cuman kemudian konser musik, pasti ada UMKM di dalamnya. Betul. Nah itu juga, itu kan F&B, melibatkan. maintenance, Nah, kemudian nah itu Mungkin bisa diceritakan Mas kolaborasi Tebong kan. yang terlibat di dalamnya.
semua UMKM. yang terlibat di Wild Ground, kita nganggapnya mereka bukan hanya tenan atau apa, mereka adalah artis juga. Kalau kita mengetreatnya kayak gitu, dimana makanannya pun akan kita announce makanannya apa aja nih yang bakal buka tenan di Tetap Wild Ground. dikurasi ya. Maksudnya mereka ya akan ngeluarin produk yang khusus juga, mereka akan ngasih spesial offer gitu buat ada di Wild Ground gitu kan. Jadi Oke, ya kita package seperti itu gitu. Kemudian kayak ada street art exhibition, ya mereka juga as artis gitu, bukan orang pengen melihat ada pameran apa nih di Wild Ground gitu kan. Siapa aja artisnya gitu. Artisnya dalam artinya ya seniman yang akan Perform di situ, ya. perform di situ gitu. Kemudian ada artis fotografi exhibition juga sama. Kemudian ada rider skate yang kita datangin gitu kan. Mereka akan main, mereka akan ngajarin main skate buat anak-anak gitu. Jadi Berarti untuk semua usia ya bisa? ya betul. Ya, ini yang menarik sih. Makanya tadi Mas Tebong menyampaikan bahwa event ini tuh yang belum ada di Jogja karena Oke. memang semua part ini diposisikan sama, tidak ada yang pilih kasih gitu ya, Mas Tebong ya. Dan semua elemen kreatif yang ada di Jogja itu semuanya Masuk ada di Wild situ Wild ya. Ground. Oke, keren tuh. Pantesan. Bocoran dong Mas, kita siap-siap 2025 kira-kira bulan apa nih? 2024 sudah nggak ada ya? Udah kemarin. 4 Maret. Maret. Oh, yang kemarin. Yang Yang lagi Iya. yang rame Sang banget itu, 41. betul. Ya. Bu Vera nonton Itu juga ya? zamanku ya. Iya, bocoran Mas. 90-an nih ya gitu. Iya, makanya kan itu benar-benar keren banget tuh mendatangkan artis internasional ke Kridosono ya waktu Betul. itu ya. Bocoran Mas, kira-kira 2025 biar kita siap-siap nih Habis kan. lebaran nih, Mbak. Aduh, oke. Kita Jadi lihat bocoran lebarannya 2025 bulan April ya, berarti Mei. Oke, Oh, jadi setelah bocoran lebaran dulu buat pemirsa. Jadi kan kalau misalnya sobat visiting Jogja ini, sobat tour and travel, hotel bisa Nanti bisa, kerjasama. iya, nanti bisa sih sebenarnya. Karena ada salah satu event sebenarnya waktu itu sudah kita ketemukan sebenarnya waktu itu dengan ada di kita kan ada Asita, Astindo kalau untuk yang travel agent, iya, iya. kemudian Ada. nyampe HRI untuk hotel dan resto. Nah Ada itu satu sempat pertemuan. ya kita ketemukan apa sih yang benar bisa dikolaborasikan. Bu, bisakah difasilitasi mungkin dari Mas Sebenarnya Tebong atau Mas Andre ada yang pengen disupport dari dinas, boleh disampaikan hubungan ada Bu Vera? Ya banyak pastinya Banyak. yang nanti kita ngobrolnya panjang kali lebar nih kali tinggi gitu. Soalnya kan nanti Bu Vera akan bikin program-program yang relate dengan kebutuhan teman-teman festival kan. Tapi memang sepakat. Jadi sebenarnya kalau bikin event ini yang mungkin statement saya yang kemudian dengan beberapa orang agak ini orang gimana sih kadang seperti itu, karena kalau kita bikin event itu memang sebaiknya bukan berarti kemudian orang sekitar nggak boleh lihat, monggo, cuman kalau bisa itu selain orang sekitar tapi juga bisa mendatangkan orang di luar. Jadi kalau kemudian di Jogja mungkin kabupaten sekitarnya, kalau kemudian diharapkan tuh bisa di luar Jogja. Jadi nggak kemudian nggak, saya sering bilangin nggak event kami tonggone dewi itu sing teko gitu. Ya benar-benar. Kan saya sering seperti itu sampaikan. Terus sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh silakan. Tapi ditambah ada yang di luar. Itu seperti tadi 40% luar biasa. Iya. Kayak kalau nggak salah saya pernah datang itu dari luar negeri ada. Iya. Jadi Dari luar Malaysia, negeri. Singapura datang. Ya betul. Berarti kan Iya. memang event yang ditunggu-tunggu. Iya. Ya, Dan itu Mimpinya kami adalah festival kami menjadi salah satu festival yang menjadi indikator industri festival ataupun industri showbiz yang ada di Indonesia. Biasanya orang ngomong, let's say Jakarta, Benar, Bali gitu. Jogja harus bisa Jogja ya. harus bisa, harus ada yang bisa jadi destinasi gitu, festival yang internasional. Jogja kan selalu dibilang second city, kayak ada artis yang nggak bisa manggung di Jogja karena nggak mau lah di second city. Kita buktikan ya Mas Tebong ya, bisa ya. Jogja itu sebenarnya Seksi, Seksi. seksi dong. kemarin kita sempat sih jadi Edinburgh ya yang kota festival ya yang di dunia yang terkenal itu iya. kan sempat kita provinsi DIY itu kan melakukan kerjasama akan melakukan jadi sister city, Sister sister city, province ya. seperti itu. Sister Nah province. waktu itu ditanya kami ke dinas pariwisata, emang apa sih yang kemudian bisa membuat kami bisa jadi sister nih dengan kita sampaikan kita dengan hanya keluasan yang kecil kita punya event yang banyak. Kalau di sana sih memang sudah ribuan ya, tapi kita sudah ratusan tuh luar biasa. Tapi 300 untuk luasan DIY sendiri kan Iya, terlalu besar. nggak gitu terlalu ya. besar, itu sudah luar biasa. Dan kita kalau di Jogja itu mah ada yang namanya Ken, yang Karisma Event Nusantara yang punya Kemenpar itu kita punya ada 5 masuk. Apa sih? Daerah lain itu mungkin punya 5, kayak Jawa Tengah itu lebih dari 5.
kalau nggak 78, cuman dia punya 35 kabupaten kota. Iya, kita cuma 5 ya. Iya, jadi sebenarnya di kita itu luar biasa. Dan gitu. festival yang ada di Jogja itu Mbak sebenarnya festival bagus semua. Festival bagus semua, cuma sayangnya belum terpublish dengan baik untuk tingkat nasional. Oh, Kayak terlatih kalau dengan kalau baik. kacamata saya ya, kayak saya kemarin terakhir ngelihat bahwa ada festival layang-layang. Itu kan itu luar kami yang biasa. bikin. Iya, kait itu kan Bu ya. Heeh. Siapa yang bikin, Bu? Di kami, Dinas Pariwisata. Ya, Dinas Pariwisata support tuh. 2 hari kita, memang Di- acara kami. Hmm. 2 hari kita bikin. Itu keren bagus banget ya. banget itu. Heeh. Luar negeri, Hmm. kita ada 14 negara. Cuman yang jadi masalah memang karena budaya atau apa, sampai kemudian ada layang-layang yang naga itu 120 meter atau berapa. Itu nggak bisa terbang karena orang semua ngeliatin ya, masih di bawahnya dilihatin sampai ininya layang-layang ininya bilang kita nggak bisa naik kan karena kita nggak mungkin ngusir orang kan seperti itu. Jadi saya nontonnya di story ya Bu ya? Nah, Saya nggak nonton langsung di nggak, lokasi. Saya udah nonton di story Udah sore wow, gitu. Waduh, ini bagus banget ya kelewatan nggak nonton ya? Nggak nonton, udah kelewatan. Saya cuman memang mungkin nggak tahu ya kita apakah perlu untuk kemudian ngobrol nih dengan teman-teman Iya. yang masih penuh dengan kreativitas dan inovasi, karena kita memang kesulitan ketika untuk bikin flow-nya atau apapun itu bikin macet 5 jam orang dari Parangtritis ke Jogja. Wow. Oh, itu 5 eventnya di jam Parangtritis orang. ya? Iya. Parangkusumo, di Parangkusumo, Parangkusumo. ya. Itu 5 jam orang perjalanan seperti itu. Kemudian full. Saya tuh di hari Sabtu ya saja, karena hari Minggu saya sudah nggak bisa datang karena di hari Selasa saya sudah masuk angin. Oke. Berarti butuh mungkin rekayasa lalu lintas atau apa? Ya, gitu itu yang mungkin perlu diperhatikan. Ini sebenarnya kemarin sudah yang ke-9 dilakukan. Sudah yang ke-9. Dan itu posisinya memang mungkin nggak tahu apakah perlu kemudian kita lebih tata ulang lagi karena kekroditan itu yang kita nggak Ya. bisa mengendalikan. Luar biasa orang memang, makanya ya bagus ya kalau dari ini kita lihat pas Dari di video lokasi aja, memang waduh pas di lokasi Oh, ini ya. kita harus ngobrol lebih serius nih habis ini ya. Terkait Mungkin dengan ada ide loh Mas nanti. Iya. Mas Iya, Tebo ada boleh. ide. Kita harus ngobrol lebih serius. Habis ini lebih sering ngopi-ngopi bareng lagi ya selain di Anjang sana ini. Oke, Mas Tebong, adakah hal-hal yang perlu disampaikan ke Bu Vera? Mungkin tadi Mas Tebong menyampaikan, siapa tahu nih dinas mau memfasilitasi. Jadi kalau misalnya ada kita festival bertemu mungkin dengan tour and travel gitu, Mas. Iya, iya. Nggak Iya. cuma itu kan kemarin sebenarnya mau support yang lain ya Mas. Oh, Iya. apa nih? Harusnya tahun ini, kalau tahun ini kita bikin lagi gitu. Masih off the record. Masih off the record. Iya udah ya. Tapi sayangnya kemudian itu harus kayak karena sebenarnya kita juga pilih-pilih mana yang akan Betul. kita support. Oh iya iya iya. Iya. Saya berusaha untuk memilih sebenarnya. Betul. Seperti Iya itu. iya iya. Jadi salah satu yang akan disupport adalah Wild Ground Festival. Cuman kemudian kalau nggak cuma anggaran, tapi kemudian bisa kayak tadi mau Ya. apa sih, mau kolaborasi, mau sesuatu apa? Kayak misalnya mungkin ada kolaborasi teman-teman dari festival dipertemukan dengan Tour and Travel, PHRI, Asita di satu forum gitu supaya kita bisa tukar pikiran gitu. Ada nggak Bu ke depannya rencana seperti itu? Sebenarnya ada Apa sih. sudah Kita dilakukan ya? Sudah beberapa sudah event, cuman dilakukan ternyata. kalau saya boleh bilang saya nggak enak juga nyebut yang lain, tapi kita sudah lakukan beberapa event yang kemudian kita mempertemukan Asita, Astindo, kemudian PHRI untuk yuk bareng-bareng nih, misal ada mau sekalian nih beli, ditawarkan paket wisata di situ, jadi Nah, itu beli keren banget tiket loh. ini dia sekalian mau ke ini sekian ribu gitu, itu sudah Dan dilakukan. beruntungnya kami juga di Jogja gitu, Mbak. Maksudnya kita pelaku di Jogja, Iya, gimana tuh, Mas festival Tebong? di Jogja itu sekarang teman-teman lagi membuat sebuah platform ataupun asosiasi gitu, namanya Jogja Festival gitu. Oh iya iya ada Jogja Ya, Festival. Jogja Festival lah yang menjahitnya ke dinas Iya. dan kayak kebutuhan segala macam ataupun apa yang potensi yang bisa kita kolaborasikan gitu dari stakeholder pemerintah gitu kan. Mereka punya sourcing apa yang bisa kayak kita juga selama ini juga didampingi terus gitu kan dari Dispar gitu, kita dapat surat untuk perizinan lebih gampang gitu. iya. Ya supportnya sejauh ini cukup baik gitu. Iya, ngomong-ngomong sekarang perizinan lebih dipermudah untuk eventnya. Betul.
sudah merasakan sendiri ya. Baru mulai, tapi kalau Baru yang mulai ya? apa yang dengan sistem OSS itu kan baru uji coba yang di Jakarta. Yang di Jakarta ya. Iya, karena itu kan harus kerjasama dengan venue-nya. seperti Iya. itu. Ya, semoga kayaknya Jogja kan jadi Jogja pilot butuh project venue, Bu. juga. Kenapa? Jogja butuh venue, Bu. Iya, oh iya Bu, tadi butuh venue Mas Venue, Tebo. Bu. Kalau ngomong venue ini aku sama-sama sedih loh, aku sama-sama sedih. Tamat ini. Bu gitu. Sedih ya, seperti Butuh itu. venue yang seperti apa sih Mas Tebo? Siapa Ya, tahu rumput hijau aja pokoknya. Rumput hijau, punya Bisa masuk ya parkiran. Mbak. di mana? Kita tip-tap tuh bisa masuk, Tip-tap tapi tuh tergantung bisa dari kapasitas yang Mas Tebong butuhin. Iya. Kita pakai tip tuh pernah di rotonya Wild Ground gitu dengan kapasitas yang kita anggap maksimal 1000 gitu kan. Nah, kita Tapi di sini ngedatengin bisa orang 500 gitu kan, ya cukup nyaman gitu. Sore segala macam. Pada saat kita butuh sekitar 5.000 ataupun kita Agak sulit ya? agak sulit 7.000 gitu. Pilihannya itu lagi dengan Iya, itu lagi itu lagi dan itu lagi dan Jadi nggak spesial ya. jadi nggak spesial dan kemudian apa ya maaf ini istilahnya beda gitu korporasinya yang harus tembusan izinnya gitu kan. Karena kan ada dinas kebudayaan, ada dinas Oh iya benar-benar. Oh iya, yang iya. biasa Iya kita sih. pakai gitu kan. Iya, Jadi kan iya. tembusannya cukup prosesnya Banyak, lama ya. gitu ya. Karena yang ngampu Itu ya, banyak. Yang mengampu. banyak Yang ngampu ya. banyak dan Kebijakan masing-masing itu. punya kebijakan sendiri. Ya, seandainya punya yang langsung pinjamnya ke Dispar gitu ataupun ke iya, pemerintah yang kan. langsung ke lebih Dispar enak gitu ya, ya. satu pintu lah Satu pintu. kayak gitu. Ya, semoga Kita sebenarnya pengen menginisiasi seperti itu, cuman memang harus proses panjang nggak Iya. bisa langsung seperti itu. Tapi kita pengen. Jadi ketika semua ada perizinan satu itu, jadi langsung nih tinggal beberapa syarat itu, yang lain tinggal kemudian mengakses kemudian bareng gitu loh. Terus nggak kemarin ini sendiri kayak gitu kan susah. Iya, Ketika ada iya. satu nih kemudian tinggal misalnya di pariwisata apa sih kelengkapannya sudah ada, oke lah. Ini dinas ini apa sih dia sudah ngupload apa sih tinggal Ya. oke lah seperti itu. Iya. Itu akan memudahkan. Iya. Karena kita ya cuman itu memang dengan banyak stakeholder, dengan banyak kepentingan, Nah, memang itu. itu yang harus kita pelan-pelan. Termasuk sebenarnya kita mau bikin ini, Mas. Apa set dari suatu event. Jadi apa sih dampak suatu event? Seperti itu. Sampai seberapa sih ketika kita bikin event berdampaknya itu terhadap perekonomian sekitar, terhadap yang lain dan sebagainya, itu seperti apa sih, itu sebenarnya kita juga pengen tahu. Itu juga yang sebenarnya kita rasain sih Bu. Apa nih, Mungkin dari Mas Andre? venue ini kan kita basicnya F&B nih, karena kita jualan produk makanan ataupun minuman. Tapi dengan adanya event, itu pun juga emang yang menyokong apa ya, pembelian itu emang lebih kenceng, lebih gede lagi gitu. Iya betul, karena kalau bisa di sini ada apa live music kayak Ya. gitu, pasti kemudian datang. Dan kalau senang gitu ya nggak kerasa 2 jam 3 jam kan minuman sudah habis pesen lagi, Iya. makanan sudah habis pesen lagi. Tapi ini ngomong-ngomong minumannya boleh diminum loh, bukan pajangan loh. Enak banget nih, namanya apa nih Mas Andre? Itu kita produknya Mango Gobbers, dan yang diminum Bu Vera itu ada cucumber ular. Oke, kalau Saya ngeteh, Bu. Oh iya. Bukan karena paling tua loh, Mas. Saya masih muda kok Bu. Oh, Cuma karena head to headnya sama Andre jadi saya kelihatan tua. Enggak lah, kita seumuran. karena biasanya kan teh itu identik ya, masih anget lagi ya Mas, nggak Iya. enak. Apa kalau Biar kelihatan bijaksana Bu. Oh, tapi bukan aliran kasepuhan ya. makanya langganan kesepuhan. Baik. seperti itu. Ini keren sekali, dan pastinya nih Mas Andre kalau Yes. misalnya nih di Tip Tap tuh sendiri misalnya ya, ini salah satu hal saja contohnya. Banyak sekali event yang ada di sini, pastinya juga akan mensupport UMKM ataupun perekonomian yang ada di sekitar Ya. sini, karena kan belanja kebutuhannya kan dari sini juga ya. Betul. Ujung-ujungnya kan yang diharapkan itu masyarakat sejahtera ya Bu Fira ya, seperti itu ya. Kalau Mas bisa Andre ya. salahnya ngambil di tetangga. Nah, betul. Atau mungkin yang di display di sini misalnya nanti ini kan ada dinner gitu ya. Jadi kayak apa produk-produk yang ada di sekitar sini, kayak tadi salaknya dari Sleman Oke. kayak gitu-gitu. Dan itu sebenarnya ada program Bu. Tadi sebenarnya udah apalagi kita nih? senggol nih sama Mbak Indri, Indri. Jadi ya. kita tuh tiap bulan kita ada regular Oh, iya, program. Itu engage dari teman-teman UMKM. Itu program kita namanya Gembita Nusantara. Mungkin lebih gampangnya kita nyebutnya Creative Market. Jadi kita setiap bulannya menyediakan 20 tenan selama 30 hari. Selama 3 hari. Itu di Pantesan kok hari Di ini sini? nggak ada Betul, kalau 30 hari. di sini. Di sekitar mana Mas ini? Jenengan Nanti kurang 30. promosi, aku nggak tahu. Betul, Betul, sebenarnya itu baru program, sobat ke ini dinas program nih. yang baru dilakuin di bulan ini, Bu. Oh. Yang akan jalan di
hanya seminggu setelah kita ngobrol ini. Oke, jadi ini baru mau pertama kali gitu ya? Betul, ini Oh, pertama. pantesan. Sebenarnya kalau misalnya yang kemarin tuh kita udah Mbak, tapi Udah kita ya? tuh kolaborasinya sama IO. Oh, sekarang bikin Oke. sendiri. Betul, jadi kita geraknya sama beberapa oke. IO yang mana sebenarnya mereka tuh digagas sama anak-anak muda Mas Tebo. Vera dari anak-anak kampus mereka tuh ada tugas sebenarnya tapi mereka tuh ternyata diseriusin akhirnya jadi sebuah IO. Oh, dan gitu. jadi sebuah event dan Yes. Berapa? 20 berapa Tina? Ada 20 tahunan itu selama 3 UMKM. hari. UMKM semua ya? Itu full lokal dari Jogja, kita nggak terima yang di luar Jogja. Oke. Walaupun sebenarnya yang submit ke kita tuh ada brand dari luar Jogja Bu, tapi kita emang fokusnya di lokal UMKM. Food and beverage atau Kita sementara yang masuk baru bisa kurasi di selain F&B. Tapi kita pun Selain sebenarnya tidak F&B. menutup buat F&B. Asalkan dia yang bukan produk dine-in. Mungkin kalau produknya kayak iya biar enggak ini oleh-oleh. ya, Betul, karena di itu sini masih kan bisa. sudah ya itu kalau ya. oleh-oleh mungkin bisa kali ya. itu masih bisa. Oleh-oleh kria. Iya, itu masih bisa. Ya, kria, oleh-oleh gitu masih bisa ya. Oh, ini menarik sekali ya Bu Vera. Ini ternyata betul. Jadi tempat kan- ini juga Mereka sebenarnya bisa Bukan display perekonomian. atau mungkin nggak cuma pas event Mas, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan display mereka taruh sini kayak hotel kan sekarang sudah Iya. mulai kerjasama. Ya, jadi oleh-oleh kemudian produk-produk itu sudah mulai di display di hotel karena saya punya pengalaman. Dulu saya tahu salah satu produk tas itu ketika saya nginep di hotel. Jadi ketika saya nginep di hotel itu lewat itu ada etalase saya lihat. oh, bagus. Ah, iya, baru kemudian tahu nah seperti itu. Karena Itu kan bisa kadang-kadang salah satu lah. Ya. kadang-kadang kan kita berkunjung ke suatu tempat, misalnya ke Jogja, cuma 3 hari nggak cukup waktu Nah, kan nggak tahu untuk kan, keliling. juga kita nggak Jadi tahu kalau mana misalnya di aja. display di Ha-ha. sini bisa menjadi Ha-ha. satu alternatif Ha-ha, juga betul. untuk Ha-ha. yang datang ke sini. Mas Iya. Andri bisa jadi ide Ha-ha. loh. Itu pun juga sebenarnya udah kita lakuin itu. Kita mulai Tapi masuk baru satu di ya? Iya, kita mulai masuk dari lobby. Itu udah ada display yang jual-jual baju tadi, Bu Vera. aparel sebelah kiri. Ha-ha. Terus sebenarnya emang kita khususin buat para apa ya? Brand ataupun UMKM apapun buat mau titip pun juga bisa. Oh, keren. Tapi ternyata ini ngobrol tentang MICE dan juga event ini seru banget. Waktu kita ternyata tinggal 5 menit lagi, nggak terasa udah 1 jam. Mungkin di 5 menit terakhir saya ingin minta closing statement terkait dengan harapan-harapan terkait dengan MICE dan event di Yogyakarta ini, mulai dari yang paling muda dulu kali ya Bu Vera. Silakan Mas Andri. Oke. Nah, mungkin harapannya sih Paling Mbak, muda ini. untuk itu tuh kita sebagai venue ya, kita dari kita tuh juga akan berterima kasih juga pada sektor misal dari event seperti Mas Tebong, karena Mas Tebong pun juga yang mengenalkan bahwa festival tuh bisa loh dibawa di sebuah resto F&B gitu. bisa banget Kita pun ya. juga pernah kerja sama waktu itu dan itu pun juga jadi pembelajaran di kita bahwa sebenarnya event itu nggak cuma sekedar gathering, dinner dan lain, bahkan entertain pun juga itu penyokong utama. Karena kalau misal event gathering, meeting itu kita selalu lakuin di setiap bulannya. Namun kita juga butuh apa ya Mbak, inovasi baru lah Benar. untuk event-eventnya. Salah satunya mungkin bisa belajar dari Mas Taib. Oke lah. Dan juga Sip. dari dinas pun kita juga terbantu dengan program kayak PHRI dan sebagainya. Kita kan juga masuk di grup itu. Benar. Oh, Nah, iya, ini iya. sebenarnya salah satu cara kita untuk mempromosikan. Ya. Jadi kalau selama ini mungkin kalau promosi itu kan hanya destinasi yang Benar. apa alam, kedengaran itu Iya. kita mulai yang lain. Ya. Kita Supaya mulai merata ya, Bu lakukan. Iya, Vera, ya. jadi oh ternyata di Jogja itu nggak cuma lihat Tugu kan itu ya Tugu ada Malioboro itu orang wajib itu. Tapi ternyata ada hal lain yang bisa mereka datangi nih Iya. ketika mereka di malam atau di waktu-waktu lain yang mereka Iya. senggang. Setuju sih, sepakat dengan Bu Vera. Closing statement dari Mas Tebong silakan. Closing Apa nih? statement-nya apa ya? Yang jelas Jogja itu luar biasa gitu. Kita sangat punya, saya dibesarkan di Jogja gitu, punya impian kita tuh pengen membuat sesuatu Jogja itu dengan warna yang tambahan yang sudah ada gitu. Apapun yang dibuat oleh Jogja itu selalu memberikan arti ataupun makna yang dalam lah ke lingkungannya, memberikan impact juga ke lingkungannya. Apalagi dengan sekarang gitu gap antara kami sebagai pelaku dengan pemerintah sebagai stakeholder di kota tersebut gitu itu udah nggak ada gitu, kebutuhan Udah makin erat gitu makin ya. erat gitu. Pemerintah di sini dari Dispar pun terus mendampingi kami gitu, dan ini harapannya pun makin lebih baik lagi untuk Jogja sendiri. Wih, keren. Pokoknya kita memang benar-benar dari Jogja untuk Jogja gitu ya. Mas Tebong, Bu Vera, closing statement-nya sebagai gong nih untuk acara Anjang Sana hari ini. Hanya nambahin sih sebenarnya dari Iya. yang tadi sampaikan teman-teman, kolaborasi itu sebenarnya penting kita lakukan. Jadi kalau kami pemerintah hanya memfasilitasi, tapi kami butuh
anak-anak muda Iya. seperti Mas Andre, Mas Tebong untuk kemudian inovasinya, kreativitasnya. Karena kalau kayak kami itu kemudian pemerintah itu kan kadang kita lebih sering ke administrasi dan sebagainya. Kadang nggak tahu ya, pola kita jadi nggak bisa lebih bebas seperti itu. Tapi kemudian kalau dibantu yang lain, untuk Bu kenapa nggak seperti ini? Oh ya, nanti sambil kita blend kan, kita matchkan dengan apa yang kita bisa lakukan, itu akan lebih baik memang kolaborasi seperti itu. Jadi butuh Iya. orang-orang seperti ini sih. Kolaborasi adalah Betul. kuncinya Iya. gitu ya. Ide-ide dari teman-teman ini seperti Ya. itu. Oke, kita tunggu kolaborasi selanjutnya. Terima kasih banyak Bu Vera, Sama-sama. Mas Tebong, Ya, dan makasih, juga Mas Andre untuk ngobrol-ngobrol serunya pada kesempatan hari Ya. ini. Dan juga terima kasih pemirsa Anda bersama kami tentu saja di program Anjang Sana. Dan kami mengucapkan terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pastinya kita saat ini di Tip Tap tuh ya yang dari tadi Ya. pas opening sampai dengan closing yang selalu kita sebut-sebut, tempatnya keren banget, enak banget. Dan see you di episode selanjutnya tentunya di Anjang Sana, ngobrol santai seputar wisata Jogja. Sampai jumpa.